Kita lanjutkan kajian kita masih tentang surat Al-Fatihah dalam kitab Al-Hidayat min surat Al-Fatihah, pelajaran-pelajaran penting dari surat Al-Fatihah. Itu kemarin kita sudah sampaikan tentang ayat yang berkaitan, ayat pertamanya yaitu basmalah. Ayat pertama surah Al-Fatihah adalah basmalah. Para ulama tafsir sepakat bahwa surat Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Ya. Tapi mereka berselisih antara yang pertama, ayat pertama itu apakah Bismillah atau Alhamdulillah. Ya. Kalau yang disebutkan ayat pertama adalah Bismillah, maka berarti ayat terakhirnya itu nyambung jadi satu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat, berarti ayat ketujuhnya itu. Tapi kalau yang disebut ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka ghairil maghdubi alaihim ayat pertama waladdallin. Ya. Itu. Maka terlepas dari perbedaan pendapat ini, yang jelas itu semua pendapatnya para ulama, bukan pendapatnya orang-orang yang bodoh gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Fatihah sepakat jumlah ayat 7 karena Nabi pun pernah bersabda ya, bahwa salah satu dari keistimewaanku yaitu Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain adalah diberikannya as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca ulang-ulang. Ya, disebutkan secara lisan, Nabi mengatakan bahwa Nabi diberikan surat spesial yang tidak diberikan kepada nabi-nabi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Dan ini juga menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad, yaitu diberikannya surat yang jumlahnya 7 ayat namun dibacanya berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, kemarin kita bahas ayat pertama tentang basmalah, ya, keutamaan basmalah. Perlu kita ketahui bahwa Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat ini adalah kalamullah. Ya. Kenapa kita sampaikan bahwa ini adalah kalamullah? Karena nanti apabila kita membaca selanjutnya, ya, kalau kita mungkin membaca Al-Fatihah berikut dengan makna atau tafsirnya atau minimal terjemahannya, maka akan ada semacam iskal atau mungkin kita memandangnya ayatnya tidak serasi atau tidak nyambung gitu. Kalau kita memahami bahwa itu adalah murni atau hanya ayat atau kalamullah. Sebab nanti kita akan dapati ayat yang kelima itu berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Masa Allah kemudian berfirman, Allah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami meminta atau menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Itu kan. Kan nggak mungkin Allah berkata demikian kepada Nabi Muhammad atau kepada hambanya. Maka yang perlu kita pahami pertama bahwa itu adalah kalamullah, akan tetapi sudah diberikan ya Al-Fatihah itu untuk kita. Ya, maksudnya apa? Al-Fatihah itu secara lafaz, secara kalimat adalah kalamullah, akan tetapi sudah diberikan untuk kita. Ya, sudah diberikan untuk kita. Fungsinya untuk apa? Nah, inilah salah satu nanti keistimewaan Al-Fatihah. Banyak sekali fungsinya. Salah satunya untuk penyembuh. Ya, bahasa sakralnya mungkin untuk jimat ya. Tapi dalam tanda kutip. Artinya untuk sebuah keberuntungan dalam makna meminta keberkahan. Makanya di antara kebiasaan para ulama dulu ketika ingin melakukan sesuatu biasanya diawali dengan surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Karena secara makna tersendiri Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Pembuka dari segala macam kemudahan, pembuka dari keberkahan dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sampaikan tentang ayat pertama yaitu basmalah, gitu kan. Bahkan kita sampaikan para nabi, para rasul
itu dan termasuk kisah-kisah umat terdahulu. Salah satunya di kisah Ashabul Ukhdud itu. Ya, Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj itu. Kisahnya Nabi Nuh, kisahnya kemudian Nabi Muhammad dan yang sedang bepergian bersama sahabat dan sebagainya, itu menceritakan tentang fadilah atau keistimewaan basmalah. Dan basmalah ini adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah secara keseluruhan 7 ayat itu istimewa, dipotong-potong lagi ayatnya pun istimewa. Termasuk nanti ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saking istimewanya sampai dibuat buku, dikarang buku tentang atau membahas ayat yang kelima saja, itu sampai 4 jilid. Judul bukunya Madarijus Salikin yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kata para ulama, lubbul Quran, intisari daripada Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Walubbul Fatihati, dan intisari dari surat Al-Fatihah itu berada di ayat yang kelimanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan nanti kalau kita dapati literasi para ulama itu, ada beberapa ulama, salah satunya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, guruku yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu sering aku dengar beliau selalu mengulang-ulang ayat yang kelima. Jadi bukan membaca Al-Fatihahnya. Ya. Membaca Al-Fatihah secara keseluruhan itu istimewa. Mengulang-ulang beberapa ayatnya pun juga termasuk istimewa. Salah satunya kata beliau, aku sering mendengar guruku itu, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengulang-ulang ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa rahasianya? Ketika ditanya, yaqulu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kathiru ma kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, aku sering mendengar guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengucapkan berulang-ulang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata setelah ditanya tujuannya untuk apa? Kata beliau, amma iyyaka na'budu, adapun kalimat iyyaka na'budu yang kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu, ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, itu fihi ilajun liriya. Dalam kalimat itu apabila diucap-ucap berulang-ulang, ada obat untuk penyakit riya. Nah, karena apa? Arti daripada iyyaka na'budu berarti kan itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ketika ibadah pasti ada godaan-godaan riya, ada percikan-percikan. Meskipun mungkin kita tahu ada setiap kali kita itu beribadah, meskipun sekuat tenaga untuk ikhlas, pasti di sudut dari ruang hati kita itu ada rongga atau ruang yang terselip penyakit riya. Maka untuk mengobati inilah salah satunya dengan mengucapkan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Gitu kan? Hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, adapun ucapan atau kata iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami itu meminta pertolongan, fihi ilajun lil kibriya. Di situ ada obat untuk penyakit angkuh, sombong, takabur. Ya. Riya itu dosa kepada Allah, sombong, angkuh, takabur itu dosa kepada manusia. Artinya dua-duanya Allah gabungkan, ya. Penyakit kepada Allah, penyakit kepada manusia. Sombong kepada manusia, riya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini ternyata 7 ayat dari Al-Fatihah itu istimewanya, saking istimewa per ayatnya pun ada keistimewaan masing-masing. Ya, kalau kemarin kita bahas bismillah itu banyak sekali keistimewaan, bahkan bisa mengalap berkah itu dengan bismillah, ya. Apa-apa kita memulai sesuatu bismillah, bismillah, bismillah,
maka di situ akan Allah salurkan keberkahan. Dalam hadis yang marfu ya disebutkan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi untuk fadilah amal, dan ini masih selaras dengan hadis-hadis yang lain. Tapi untuk teks hadis yang ini ada yang mengatakan dhaif. Tapi maknanya itu selaras dengan hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Kullu amrin dzibalin lam yubda bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara penting, perkara besar yang tidak diawali dengan bismillah, ya, tidak diawali dengan mengucapkan bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus. Terputus dari apa? Maksudnya adalah terputus dari keberkahan. Jadi ibarat kalau kita gambarkan, ketika seseorang itu beramal, melakukan sesuatu, beraktivitas di dunia, itu ada salurannya keberkahan dari langit. Nah, kalau amalan tersebut tidak diawali dengan bismillah, maka saluran keberkahan itu diputus. Nah, maksudnya seperti itu. Makanya bismillah ini ketika kita melakukan sesuatu, kita mengucapkannya, maka tersalur keberkahan, kemudahan, ya. Nah, kenapa kok bisa kalimat atau kata bismillah itu bisa memudahkan, kemudian bisa menyalurkan keberkahan? Saya berikan contoh yang gampangnya saja. Ini dahsyatnya sebuah nama. Bismillah itu kan nama kan ya, nama bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, dahsyatnya sebuah nama, jangankan nama Allah sang pencipta, namanya sang makhluk saja. Salah satu di antara makhluk Allah, kalau kita mungkin kenal, salah satu di antara makhluk Allah mungkin yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang punya kekayaan, itu saja namanya disegenin, ya. Bahkan untuk satu dua perkara, satu dua peristiwa, namanya dia bisa kita pakai untuk melancarkan sesuatu, ya. Misalnya kita daftar apa gitu kan ya. Oh, saya kenal dengan si fulan, menyebutkan nama. Itu saja bisa memperlancar. Atau kita mungkin ditilang gitu kan. Kita punya nama orang yang berkuasa di daerah setempat, atau kenal dengan pemimpinnya gitu kan ya. Kita sebut nama, itu saja bisa sedikit memperlancar, ya, menghilangkan kesusahan. Oh, itulah the power of the name, ya. Jadi kekuatan sebuah nama itu memang benar ada, ya, ada. Apalah lagi kalau itu adalah nama sang pencipta. Makanya kadang kita menilai bismillah itu sekedar biasa, bismillah, bismillah. Tapi kalau kita kemudian kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, bahwa tidak kita pungkiri ketika kita menyebutkan sebuah nama dari makhluk yang memiliki power, itu saja bisa bermanfaat. Nah, apalagi kalau yang kita sebut adalah sang pencipta. Kadang kita nggak sampai ke situ memikirkannya. Makanya kenapa sampai disebutkan bahwa bismillah itu bisa menyalurkan keberkahan, bisa membuat kemudahan, ya, bisa memudahkan segala aktivitas. Apalagi kalau itu kita ucapkan dari hati, gitu ya, dari hati. Kita ucapkan dari hati. Kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi membahas tentang basmalah ini, ada sebuah kajian atau literasi tentang maziyat, ya, keistimewaan tentang basmalah, gitu ya, basmalah. Bahkan ketika Nabi Nuh itu hendak membuat kapal itu dimulai dengan bismillah. Bahkan ketika sudah jadi hendak melayarkannya itu Allah perintahkan waqala Nuhu warkab bismillahi majriha wa mursaha. Kendarailah atau berlayarlah dengan bahteramu itu, mulailah dengan bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah bahtera ini berlayar dan berlabuh. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ombaknya itu setinggi gunung, ya. Nggak ada sepanjang sejarah ombak itu setinggi gunung kecuali ombak di masa Nabi Nuh ketika menerpa bahteranya. Itu pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bandingkan dengan Titanic yang kokoh angkuh itu, yang diklaim oleh si pembuatnya di zamannya itu adalah kapal yang paling kuat di zamannya, karena dibuat dari kokohnya baja, gitu kan ya. Akan tetapi juga bisa tumbang, ya, karena dibuat berdasarkan keangkuhan. Akan tetapi bahteranya Nabi Nuh yang dibuat hanya
dari lembaran papan, lembaran kayu itu pun tetap berdiri kokoh karena dibuat dari atau berdasarkan dengan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, itu diantara banyaknya keistimewaan basmalah. Makanya kita perlu kemudian nanti mempraktekannya. Kemudian yang kedua, ya sebelum sebelum ayat-ayat yang inti yaitu ayat yang kelima, kita lanjutkan ayat yang kedua. Ya, ini juga istimewa. Ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita bahas per ayatnya. Ya, kalau kita bahas per ayatnya sudah tahu makna dan keistimewaannya, nanti ketika kita membaca Al-Fatihah itu lebih menjiwai. Ya, lebih menjiwai. Ibarat ketika orang itu minum obat, ya. Ketika dia minum obat dan tahu ada labelnya, ada brandnya, ada khasiat, aturan pakai, BPOM-nya, hal MUI-nya, dia minumnya itu lebih mantap, lebih ada sugesti, ya, lebih terpercaya. Jadi ada sugesti sendiri kalau ketika dia minum obat. Sama ketika kita mengamalkan sesuatu, kalau didasari dengan ilmu, ada ilmunya. Ya, tahu manfaat khasiatnya, cara pakainya bagaimana, ini brandnya benar apa tidak, sahih apa tidak gitu kan. Maka ketika mengamalkannya itu, maka ada semacam keyakinan dan sugesti. Misalnya kita butuh kemudahan apa, maka bacakan Al-Fatihah, maka kita niatkan seperti itu akan Allah beri. Makanya di awal-awal membahas Al-Fatihah selalunya disebutkan kisah tentang para sahabat yang meruqyah, ya. Salah seorang kepala kampung yang tersengat kalajengking atau digigit ular berbisa itu menyembuhkannya dengan surah Al-Fatihah, ya. Ini mungkin sekilas tidak masuk akal, maksud cuma dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh tanpa bekas. Itu kalau yang melihat dengan kacamata akal mungkin nggak bisa akal itu melewatinya gitu kan. Tapi kalau dilihat dari kacamata iman, itu gampang bagi Allah. Karena memang kalau dia lihat surah Al-Fatihah hasilnya luar biasa. Sebelum berakhir, ayat yang kedua ini ya, sekilas akan saya sampaikan tentang keistimewaannya. Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika memerintahkan seorang hamba untuk memuji, ya. Karena memang Allah itu adalah zat yang paling suka dipuji. Maka ketika ada seorang hamba itu memuji Allah, Allah ridho kepadanya. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim disebutkan, man akalal aklata, barang siapa yang kemudian memakan makanan atau minum minuman, sebelumnya dia awal dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah, fa innallaha la yarda atau kama qala, maka Allah sungguh akan ridho kepada orang tersebut gara-gara makan, ya. Kalau bahasa sakralnya itu orang gara-gara makan bisa jadi wali, dan wali itu kan apa? Wali itu orang yang diridhoi kan, ya. Gara-gara makan, ya, gara-gara tidur pun orang bisa jadi wali, ya. Jadi wali, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi gara-gara apa? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Seistimewa apa kalimat alhamdulillah ini sampai dijadikan syarat orang itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah adalah zat yang paling suka dipuji, maka ketika Allah memerintahkan seseorang atau hambanya, siapapun nabinya juga itu untuk memujinya, Allah tidak memerintahkan untuk merangkai kata bagaimana cara memuji. Artinya apa? Sudah Allah berikan paket cara memujinya kalimat seperti ini. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita itu diperintahkan untuk masing-masing ya membuat kalimat ya ungkapan rasa puji, rasa syukur kepada Allah masing-masing. Ya. Sungguh sangat berat. Jangankan kepada Allah, kita ketika ingin pidato atau berbicara di depan orang yang penting saja, kita nyusun kalimatnya semalam bisa jadi. Ya. Dibuat semenarik mungkin supaya apa, orang yang mendengarnya ini tertarik. Itu ada salah satu bentuk kalimat-kalimat pujian yang menarik orang yang akan kita tuju. Itu makhluk. Lah,
Bagaimana dengan Allah itu kan? Sedangkan pujiannya itu nggak mungkin bisa manusia itu menjangkaunya. Maka Allah sangat mempermudah, tidak usah susah-susah merangkai kata, cukuplah ucapkan alhamdulillah, itu sudah mencakup segalanya. Ya, alhamdulillah. Nanti kita bahas lebih dalam apa rahasia atau makna kandungan dari alhamdulillah. Ya. Alhamdu itu ada alif lamnya depannya, beda dengan hamdun. Makanya bahasa Arab itu berbeda atau kurang satu huruf akan beda maknanya nanti. Ya, makanya Al-Quran itu adalah bahasa yang paling sempurna. Sekilasnya sebelum saya tutup, alhamdu itu artinya adalah segala pujian. Ditambah alif lam di depannya menjadi alhamdu, ya, harusnya kan hamdun itu ya. Ditambah alif lam menjadi alhamdu, itu maknanya adalah sebagai salah satu ta'mim, penyeluruhan, ya. Jadi khusus yang diseluruhkan, ya, khusus yang disemuakan. Maksudnya apa? Kalimat pujian ini khusus hanya untuk Allah yang mutlak. Kalimat mutlak, pujian mutlak itu hanya untuk Allah. Diumumkan, maksudnya diumumkan apa? Maksudnya dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, Allah itu tetap terpuji. Meskipun kita tertimpa musibah, Allah tetap terpuji. Meskipun dunia ini hancur, Allah tetap terpuji. Maka kejadian yang menimpa seluruh makhluk, seluruh alam semesta tidak membuat keterpujian Allah, keagungannya Allah itu turun atau berkurang. Itu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi makna dari ayat yang kedua ini. Artinya supaya ketika kita membaca Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar membaca gitu saja. Kalau sekedar membaca, lalu apa bedanya bacaan kita sekarang dengan bacaan kita 10 tahun yang lalu masa kecil? Sama-sama membaca kan, dulu kita sudah hafal, tapi maknanya belum mengerti, sama dengan sekarang gitu. Artinya jangan sampai bacaan Al-Fatihah sekarang kita itu sama dengan bacaan Al-Fatihah kita dulu di masa yang lalu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kajian ini ada poin-poin yang bisa kita ambil yang kemudian menjadikan kualitas bacaan Fatihah kita tidak sebagaimana bacaannya burung beo yang hanya berucap tapi tidak tahu makna. Meskipun juga berpahala dan tidak salah, tapi bila itu kita mengetahui maknanya itu akan jauh lebih baik dan akan lebih berasar atau berdampak. Ada dampaknya, ada bekasnya dalam jiwa kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, ila al-qaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.